Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Marilah kita menyegarkan hati kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan mendekatkan diri kepada Allah, cara yang termudah adalah dengan berzikir kepadanya. Dan berzikir kepada Allah yang paling kuat adalah dengan mempelajari ilmu, karena itu juga termasuk daripada tasbih, karena itu juga termasuk daripada jihad. Nah, itulah zikir yang kuat. Hadis yang terakhir yang bertalian dengan Dajjal, kita telah sampai hadis ke 1829. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahuda hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari fayaqulu al-hajaru wasyajaru ya muslimu hadha yahudiyyu khalfi ta'ala faqtulhu illa gharqada fa innahu min syajaratil yahud. Ya. Pohon apa? Gharqad. Ngerekamnya ini lagi ngerekam tapi kok aneh ini rekamannya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidak akan terjadi hari kiamat, ya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Apa yang menarik bagi antum dengan pembahasan ini? Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Apa yang menarik bagi antum dalam bahasan ini? Hari Zaldi mungkin ada yang menarik? Nah, pembahasan kekinian. Pada pembahasan kekinian di tempat kita di Indonesia ini, ya, sering diangkat tentang kejeniusan Yahudi. Ini agak familiar saat ini, ya, kejeniusan Yahudi. Jadi Yahudi diangkat jenius, ya, dengan pembahasan yang panjang lah. Intinya kekayaan dunia ini ya larinya ke sana. Nah, sekarang kita lihat kepada hadis ini. Ternyata Yahudi ini kalah sama kaum muslimin. Ya enggak? Kalah atau menang sama kaum muslimin?
Kita katakan kalah dari sisi mana? Nah, kita katakan kalah dari sisi mana? Dari sisi ya, Yahudi nanti akan dibunuh oleh kaum muslimin. Yang membunuh ini yang menang atau yang kalah? Yang menang. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah ya, sampai Yahudi ini bersembunyi. Ya, bersembunyi di mana? Di belakang pohon. Di belakang batu, dalam belakang pohon. Berarti kalau sudah berlindung di belakang batu, belakang pohon, ini sudah posisi yang sangat apa? Darurat ya, udah klimak lah ya. Kan ada macam-macam, ada benteng, ada bunker, ada tank, ada apa-apa. Kok nggak di tank, nggak di bunker, tapi malah di batu, malah di pohon. Berarti udah kalah ini, harus meninggalkan bunker-bunkernya, tank-tanknya. Ya memang kalau kaum muslimin nggak ngaji kayak gini ini adanya apa? Kalau kaum muslimin nggak ngaji kayak gini adanya apa, Mas Tony? Keder. Ya, adanya apa? Keder sama mereka, keder. Tapi dengan adanya semacam ini, ya Allah, ternyata Allah menangkan. Nih, Yahudi sampai bersembunyi di batu, sampai bersembunyi di pohon. Fayaqulul hajaru, kemudian batu itu mengatakan, wasyajar, dan pohon, ya muslim, ya muslim. Ya, sampai akhirnya Allah takdirkan batu bisa bicara, pohon bisa bicara. Wahai muslim, hadza Yahudi, ini Yahudi khalfi, di belakangku. Ta'al, mari sini. Ya, ditunjukin sama batu sama pohon. Faktul hubunu nih Yahudi ini di sini nih. Jadi pohon-pohon itu juga nggak suka sama Yahudi. Batu-batu itu juga nggak suka sama Yahudi. Buktinya bunuh ini, nggak suka, nggak seneng ini. Zahirnya batu-batu ini, pohon-pohon ini juga ikut apa ini? Apa Pak Kono? Terzolimi. Jadi orang yang beriman itu nggak suka zalim pada siapa saja, pada pohon dan seterusnya ya, pada diri sendiri, kepada alam. Jadi eksploitasi alam secara hukum syariat nggak boleh, ya, yang merusak itu nggak boleh. Ini zahirnya batu, pohon dari dhani sampai bantu, sampai apa? Bantu, ya, nggak ada dari dho, tinggal bantu. Faktulhu, maka perangilah, illa gharqat, kecuali pohon gharqat. Ini pohon gharqat ini menurut berita saat ini dikembangbiakan di Israel. Dari pohonnya pohon berduri, syajaratun gharqat. Fa innahu min syajaril yahud, karena akhirnya pohon gharqat ini diberi nama pohon apa? Yahudi. Jadi dikembangbiakan di Israel saat ini. Jadi Yahudi yakin dengan hadis-hadis ini, yakin. Ya, makanya kaum muslimin penting belajar tentang masalah ini supaya jangan apa? Ngeper. Kalau ini tidak bertalian dengan kekinian, kita enggak jelaskan yang bertalian dengan hadis ini. Ya. Jadi kaum muslimin dibikin sedih, dibikin minder, dibikin ya kayaknya enggak punya kelas di hadapan Yahudi gitu. Nah, kemudian kadang kaum muslimin juga enggak paham tentang firman Allah SWT yang bertalian dengan Bani Israel dalam surat Al-Baqarah, inni faddaltukum 'alal alamin. Kalau nggak salah bunyi ayatnya, ya Bani Israila, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utamakan kalian di atas seru sekalian alam, dimuliakan di dunia ini, di atas semuanya. Nah, apakah karena dia adalah gender atau genre atau jenis yang unggulan dari segala sesuatunya? Ternyata bukan itu. Kenapa Allah katakan diutamakan dari seluruh sekalian alam tatkala mereka beribadah kepada Allah? Nah, berarti secara manusia sebenarnya Allah menjadikan manusia itu ya
sama saja. Maksudnya apa? Punya kelebihan, punya kekurangan. Makanya Allah SWT juga mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Berarti masalah kecerdasan, kejeniusan, kepandaian ini plus minus, ya, plus minus. Jadi nggak bisa, ya nggak bisa. Makanya sekarang ya kita berbicara tentang masalah negara Asia yang menjadi pesaing Amerika, ya, menjadi pesaing Rusia, Eropa dan seterusnya, Cina. Ya, zahirnya kecil seperti kita. Ternyata tatkala mereka seperti itu juga Allah beri kemampuan. Jadi punya kemampuan dunia itu tidak menunjukkan keutamaan secara apa? Mutlak, tidak. Bahkan yang memiliki keutamaan secara mutlak adalah yang memiliki ketakwaan. Lah sisanya ya monggo sesuai dengan apa yang Allah mudahkan bagi masing-masingnya, ya, bagi masing-masingnya. Ya. Dan sebagian kaum muslimin memunculkan tentang sejarah para ulama-ulama kaum muslimin, ya. Bahkan disebutkan, wallahu alam saya namanya lupa ini. Awal mula munculnya kimarah, kamera, sampai tentang masalah, ya kan ada apa namanya, bayang, ada virtual, ada real, ada diperbesar, terbalik, nyata gitu, dari bayangan cermin, cembung, cekung, datar. Itu pertama kali dari kaum muslimin, yang kemudian dijadikan buku rujukan sampai saat ini, dan dimunculkan temuan-temuan itu dari kaum muslimin. Ini ada benarnya juga, ya, ada benarnya juga. Jadi dalam masalah ini tetap pokok sebagai orang yang beriman, sebagai manusia, ya, tetap pokok sebagai manusia. Ya, tadi ana ada sedikit kekeliruan, sebagai orang yang beriman. Yang benar sebagai apa? Manusia. Yang pokok adalah apa? Iman dan takwa. Berikutnya ya sesuai dengan minat dan bakat, mau bertani, mau berkebun, mau teknologi, mau kesehatan, mau apa gitu. Nah, karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Dari pembahasan yang semacam ini harus menjadi sebab patahnya. Ini penting ya. Hal-hal seperti ini kita butuh sampaikan kepada kaum muslimin, ya, patahnya anggapan kaum muslimin tentang mereka itu adalah ya sosok-sosok yang tak terkalahkan, sosok-sosok yang tangguh, sosok-sosok yang menang. Nah, buktinya dalilnya di sini ada jelas. Ya, Allah menangkan. Berarti kalau misalnya kaum muslimin itu mengalami kekalahan, kemunduran, bukan dari sisi kaum muslimin ini dari jenis manusia yang lemah, bukan. Tapi dari sisi lengahnya kaum muslimin terhadap apa? Agamanya. Makanya penting sekali kita menghidupkan ya agama ini supaya kita mendapatkan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan secara umum yang bertalian dengan permasalahan yang ada di dalam hadis ini. Adapun ya faedah yang jelas yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yang pertama, tidak akan terjadi kiamat sampai kaum muslimin memerangi apa? Yahudi. Berarti kalau sekarang kondisi kaum muslimin justru yang diperangi oleh Yahudi, zahirnya terjadinya kiamat lama atau sebentar? Rizaldi, lama. Berarti prediksi yang dilakukan oleh dulu orang-orang Amerika yang namanya apa ya, lupa, yang memprediksikan kiamat terjadi pada tahun 2012, namanya apa lupa ya, kelompok apa itu ya, kalau bahasa Arabnya ya kaum Sobi'ah, Sobi'un, yaitu para penyembah bintang, namanya apa lupa ini, tahun 2012. Nah ini salah ini, tadi Pak Bono nyebutin di Jawa Timur juga salah ini. Jadi banyak orang yang memprediksikan terjadinya kiamat dengan waktu yang dekat, salah. Dari sisi mana? Dari sisi posisi saat ini yang terjadi di dunia ini, kaum muslimin dalam posisi sebagaimana yang kita ketahui. Posisinya di mana? Di bawah. Nanti kalau posisi kaum muslimin seperti ini,
tanda-tanda mau kiamat. Masya Allah. Ini pentingnya kita belajar hadis, karena hadis itu merupakan nubuwah, ya, berita dari Allah SWT yang disampaikan oleh Rasulullah. Berikutnya hadis yang ke 1830, ya, 1830 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi," dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Jadi kita bersumpah dengan apa? Dengan zat. Ya, zat di sini siapa? Allah. Kalau dalam ilmu fisika, zat itu adalah sesuatu yang memiliki, yang menempati ruang. Masih ingat Pak Budi definisi zat? SMP nggih Pak Budi nggih? Zat adalah sesuatu yang gimana Pak Budi? Memiliki massa nggih Pak Budi, dan menempati ruang. Nah ini Pak Pono. Nah ini saya tanglet sama Pak Pono. Bener nggak definisi ini Pak Pono? Ngaji tetap ditakoni. Loh, ini namanya kontrol terhadap ilmu yang beredar. Bener mboten Mas? Bener? Kalau menurut saya salah. Kalau diberlakukan kepada makhluk benar, tapi diberlakukan kepada Allah enggak. Ya, karena waktu yang menciptakan apa? Allah. Ruang yang menciptakan apa? Allah. Jadi Allah itu enggak dipengaruhi dengan waktu, ya. Dan tidak dipengaruhi dengan ruang. Saqful alam, jadi ada langit, ada matahari, semuanya itu atapnya yang paling tinggi adalah arsy. Sedangkan Allah berada di atas arsy. Tetapi pada perkara yang demikian ini bukan berarti, ini ada sebagian dari kalangan ya Mu'tazilah, ya, dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, itu mengatakan Allah itu tidak berarah, gitu. Jadi Allah nggak timur, nggak barat dan sebagainya, nggak atas, nggak bawah. Sehingga ada yang mengatakan kalau ada orang yang mengatakan Allah di atas, sobek-sobek itu kitabnya. Padahal di dalam Al-Quran dijelas Ar-Rahman ala arsy istawa. Memang dalam perkara yang demikian ini sulit nih memahami, ya, memahami ini. Ya, tadi didefinisikan zat bahwasanya yang menempati ruang dan apa tadi ya, menempati ruang dan memiliki massa. Nah ini diletakkan pada zatnya Allah, nggak berlaku. Ini bukan untuk pencipta, tapi ini untuk makhluk. Maka pada pembahasan fisika itu sering masuk ilmu filsafat. Sering masuk ilmu apa? Filsafat. Karena bingung filsafat ini mau dimasukkan kemana nih, gitu. Kalau teriak-teriak filsafat, orang mungkin jadi curiga nih, gitu. Walaupun memang banyak kekeliruan di dalam pendefinisian filsafat, ya. Kata hikmah kadang dikatakan ini filsafat, gitu. Ya, atau parikan kadang dimasukkan ke filsafat. Padahal ini parikan, kata mutiara dan seterusnya. Belum tentu filsafat. Filsafat dimasukkan ke dalam fisika. Ini biasa. Jadi ilmu sejatinya itu, bahasa Jawanya itu seliwar, ya, seliwar. Mas Rizaldi sudah pernah dengar kata seliwar? Mas Rizaldi belajar otot nggak? Otot, nggih. Otot. Itu otot kan ada alurnya ya, Mas Rizaldi. Otot saraf. Ada alurnya kan? Ada alurnya. Lihat kalau yang misalnya tulang belakang nih, tulang belakang ya, yang disebut dengan HNP. Itu kan kadang ototnya kayak ini, tumpang tindih ini. Lah, tumpang tindih itu bahasa Jawa itu namanya seliwar. Dalam ilmu itu pun seliwar. Ya, makanya kita juga jangan begitu percaya banget dengan sesuatu yang berjalan dalam bidang ilmu. Ya. Di negeri ini ternyata matematika katanya nggak begitu penting katanya saat ini. Ya memang sih nggak begitu penting ya, karena matematika itu kan campuran. Ada yang masuk ke ilmu akuntansi, ada masuk ke ilmu bangunan, ada masuk ilmu persenjataan, dan dimasukkan ke dalam bagian ilmu matematika dan makan sama
santri. Makanya santri Indonesia katanya bodoh-bodoh ya dibandingkan santri luar negeri katanya. Akhirnya ditata lagi namanya kurikulum merdeka berkarakter katanya. Nah ini kita kembali lagi pada pembahasan. Sudah. Jadi ya demi Allah ya, atau demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Tentunya zat di sini berbeda dengan makhluk. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Pendefinisian pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya makhluk. Pendefinisian itu. Berarti yang benar tadi seperti yang dikatakan. Ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita katakan definisi zat itu apa? Nah, maksudnya zat untuk makhluk. Kalau untuk Allah nggak berlaku definisi ini. Ya kalau yang belajar fisika. Waladhi nafsi biyadihi la tadhhabu dunya hatta yamur rajulu bil qabri. Dunia ini tidak akan pernah lewat, ya. Dunia ini tidak akan pernah hilang. Coba bayangkan ya, Rasulullah mengatakan gini, la tadhhabu dunya hatta yamur rajulu bil qabri. Tidak akan hilang dunia sampai seseorang melewati kuburan. Fayatamarraga ali, kemudian dia guling-guling. Fayaqulu ya laitani, duhai kiranya ya aku ini ya berada pada makana sahibi hadzal qabr, berada pada posisi penghuni kuburan ini. Walaysa bihi din illal bala, dan tidak ada perkara agama kecuali itu hanyalah cobaan ya. Walaysa biddin, pada perkara itu ya, kenapa dia melakukan seperti guling-guling di kuburan dan mengatakan duhai kiranya aku saja yang menjadi penghuni kuburan ini, itu bukan karena perkara agama, tapi karena adanya bala, yaitu petaka. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya pada akhir zaman ini bala terjadi sangat banyak. Sampai akhirnya orang-orang yang mengetahui agama pun menginginkan dia berada pada posisi di dalam kubur. Nah, berarti di sini menunjukkan kalau orang berada di dalam kubur urusannya telah selesai. Iya, urusannya telah selesai. Bagi siapa? Bagi orang yang menunaikan hidup ini dengan baik. Tapi kalau dimutlakan nggak bisa. Tapi orang sering memutlakan. Contoh, lahuri perkasa temen naik lah, mati bae lah. Akhirnya bunuh diri. Tatkala bunuh diri urusannya selesai atau tidak selesai? Tidak. Ya kan, orang kenapa bunuh diri? Karena dia menganggap urusannya selesai, padahal belum selesai. Maksudnya selesai tatkala dia sudah menyelesaikannya dengan baik. Maka tatkala dia amalannya baik, maka dia sudah tidak mendapati atau mendapatkan cobaan-cobaan yang didapatkan oleh mereka-mereka yang masih hidup di dunia. Misalnya Dajjal, dia nggak ketemu, ya mungkin ada pembantaian, dia nggak ketemu, ya atau sekarang misalnya panas yang terik, misalnya dia nggak ketemu, udah mati kok, udah selesai urusan dia. Tapi kalau belum mati, ya kata orang gegirisi, ya dadane ngantekan bledek sampai apa ngelap, ya padahal dada meledak, ngelap dan seterusnya itu hanyalah sekedar apa? Rasa. Makanya suruh memperbanyak ngucapin apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Biasanya orang ngatakan ala udahlah, ya, atau masa bodoh ala ora urus, wah sembuh gitu. Kadang ganti kata-kata itu dengan apa? Hasbi Allah. Mungkin berat tapi nggak apa-apa, latih hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya, kalau sulit misalnya istighfar, astagfirullah. Ya, jadi kadang orang mengganti dengan kata-kata seperti itu tadi, misalnya masa bodoh, nggak urus, resiko belakangan, mana gue pikirin dan seterusnya. Jangan, ganti dengan hasbi Allah. Ya, nah berarti ya ringannya ujian diantaranya dengan apa?
kematian. Jadi orang yang sudah mati maka dia diringankan dengan apa? Ujian setelah dia beramal soleh. Makanya orang sering mengatakan istirahatlah kamu di pembaringanmu yang abadi. Ini maksudnya bagi orang yang beramal soleh. Ya, kalau bagi mereka yang tidak beramal soleh, matinya mati maksiat, tidurlah kamu seperti pengantin baru. Benar apa salah? Salah ya. Ya Allah, kepenak temen amal soleh ora, sholat ora, busana muslim ora. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, sehidup semati sampai dalam satu luang kuburan ajare sopo ini. Ya, ini terjadi kekeliruan menyamakan kehidupan dunia dengan kehidupan alam kubur ya. Jadi ini berlaku bagi orang-orang yang baik agamanya. Makanya orang yang baik agamanya matinya adalah kemuliaan. Berikutnya al-hadirun azani wa azakumullah. Agak terlambat nggak apa-apa ya, sedikit kadang mau mandek angel ya, mulainya udah telat. Hadis yang ke-1831 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'a hatta yakhsiral furatu an jabalin min dhabin yuqtalu ali fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un fayaqulu kullu rajul minhum la'alli an akuna ana nahwu ana anju. Rasulullah mengatakan kiamat tidak akan datang sehingga sungai Eufrat. Ya, sungai apa? Eufrat. Siapa yang tahu sungai Eufrat di mana? Di mana kira-kira? Kalau sungai Serayu di mana, Mas Rizaldi? Enggak tahu. Alhamdulillah. Sungai Kode di mana? Kali Kode? Enggak tahu. Alhamdulillah. Enggak apa-apa ya. Kamu tahu sungai Serayu di mana? Alhamdulillah. Ya. Lukulo di mana Lukulo? Kebumen ya. Eufrat di mana Eufrat? Di Irak ya. Kan ada sungai Tigris dan Eufrat. Ini dulu sungai ini banjir darah. 2 kali ini pernah banjir darah karena pembantaian kaum muslimin oleh Genghis Khan. Darah beneran bukan tares. Nah, antum belum pernah dengar ceritanya Genghis Khan ya? Oh, alhamdulillah saya pernah dapat cerita tentang Genghis Khan. Ya, tulisannya Genghis Khan. Ya, Genghis Khan ya. Tulisannya Genghis Khan. Wah, itu ceritanya panjang itu. Ya, ceritanya panjang. Intinya ya memang kadang kita butuh tahu sejarah. Jadi Cina itu sebenarnya alamnya itu nggak begitu jauh modelnya dengan Afghan. Sekarang Afghan ada hubungan dengan Cina, Irak ada hubungan dengan Cina itu. Cina jadinya ngomong perkasa jadinya, prihatin ya ini. Memang moga-moga Indonesia lah ya. Jadi kita mohon kepada Allah giliran lah Indonesia muncul orang-orang soleh, orang-orang kuat ya. Ini makanya orang Indonesia ngerepon anaknya sedidik gawe anak maning ya. Gawe anak maning ya. Memang kalau menurut saya ini program gawe anak Indonesia ini harusnya. Ya, karena di negara-negara itu sekarang banyak kota mati. Ya, banyak kota apa? Mati. Sudah kita kembali ya. Jadi di sini Rasulullah SAW, tapi yang sudah sepuh enggak usah program bikin anak ya. Yang muda-muda ini ya. Ya, benar yang dikatakan Rasulullah lah. Mana tadi? Aduh, malah hilang. Kiamat tidak akan tegak, tidak akan datang sehingga sungai Eufrat hilang airnya. Coba di sini kita lanjutkan aja lah. Ini kacamatanya nggak jelas. Dan menyingkap gunung emas. Ya, setahu saya sungai Eufrat di Irak, sungai Tigris dan Eufrat. Kulumiatin. Kiamat tidak akan datang sehingga sungai Eufrat hilang airnya dan menyingkap gunung emas yang mana orang-orang bertikai karenanya.
Jadi di sungai itu ada emasnya. Lalu 99 orang terbunuh dari setiap 100 orang. Jadi 100 orang yang mati 99. Jadi 100 yang hidup 1, 100 yang hidup 1. Ini rebutan apa? Emas. Nah, ini ternyata orang hancur itu rebutan apa itu coba? Rebutan hawa nafsu. Ya kan? Jadi sering orang berburu sesuatu yang dia sangka akan menjadikan dia hidup, kemudian dia mati. Dan seakan-akan orang lari daripada perkara yang hidup, kemudian dia selamat. Coba, orang berebut emas. Maka yang berebut emas ini menganggap orang yang berebut emas akan apa? Hidup. Kenyataannya apa? Mati. Sekarang orang yang tidak berebut emas, orang yang berebut emas ini menganggap kepada orang yang tidak berebut emas akan apa? Mati. Tapi kenyataannya apa? Hidup. Makanya zaman dulu orang yang pesantrenan banyak anak, orang yang lari dari pesantren malah kayak gitu, selamat ini karena Allah yang menyelamatkan. Kita lanjutkan. Kemudian ya dari 100 orang yang mati 99. Masing-masing orang berkata, "Semoga akulah yang selamat." Oh, berarti di sini menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah itu. Jadi setelah mereka masuk ke dalam perebutan emas dan akhirnya pada mati, mereka baru sadar sehingga pingin apa? Selamat. Ternyata yang selamat cuma satu. Kemudian di riwayat yang lain, yushiku ayakhsiral furatu an kanzin min dhahabin faman habaru fala yakhudhu minhu syai'a. Masya Allah. Ini memang apa yang dikatakan oleh Rasulullah betul-betul apa? Nubuah. Maksudnya apa? Betul-betul menakjubkan. Kata-kata yang sangat, ya Allah, nilainya betul-betul di atas emas. Coba, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Beliau mengatakan begini. Tidaklah ya dekat saatnya di mana sungai Eufrat hilang airnya dan menyingkap timbunan emas. Barang siapa yang menyaksikannya, maka janganlah dia mengambil sedikit pun darinya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau misalnya dia melihat gunung emas, jangan ambil. Kenapa dilarang ambil? Mati. Ambil mati. Mirip narkoba ya. Orang memandang klimak kesenangan hidup dunia narkoba nggak Mas Rizaldi nggak? Lah dalam kehidupan klimak kenikmatan dunia itu narkoba, zina bosen, nah karena zina bosen, sudah bosen semuanya, klimaknya narkoba. Jadi narkoba itu di atas puncak daripada maksiat, ujung-ujungnya apa? Mati. Ya, makanya di Amerika itu banyak sekali namanya zombie, zombie. Ya, dulu namanya apa ya? Ya Philadelphia. Namanya lupa obatnya itu. Jadi kayak zombie jadi kayak gitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini. Makanya benar yang diajarkan oleh Islam, ngeluk hawa nafsu. Ya, wayai sholat dan seterusnya. Pokoknya manusia ini kalau nggak diluk hawa nafsunya hancur. Makanya orang-orang yang beriman begitu dengar azan nikmat. Kenapa orang beriman dengar azan itu nikmat? Ini jeda yang mengharuskan dia istirahat. Coba bayangkan, ya ini sudah Allah berikan sebagai kasih sayang. Kalau nggak ada jeda, jambolu mumet, ya jambolu mumet terus. Lah, tatkala dia masuk zuhur, kan sudah berganti waktu. Ini waktu pagi, sekarang sudah mulai masuk ke ranah sore. Bada isya mumet, ya kan? Ternyata berganti dengan pagi. Berganti suasana, berganti pula dengan keadaan yang ada. Makanya di dunia ini aslinya tidak ada derita yang di dunia ini tidak ada derita yang abadi. Enggak ada. Ya. Gimana Mas Rizaldi? Demikian juga tidak ada kenikmatan yang abadi, ya. Tatkala orang tidak ingin malam itu berakhir, orang sedang bahagianya di malam hari, ya dia ingin malam ini tidak akan berakhir. Kemudian malam ini berakhir, berganti pagi, berganti pula suasana.
Demikian juga orang yang berputus asa di malam hari seakan-akan penderitaan tidak akan berakhir, ternyata berganti pagi hari dan berganti suasana. Masya Allah. Ya. Jadi memang ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesusah-susahnya di dunia ada bahagianya. Sebahagia-bahagia di dunia ada susahnya. Pengen jadi presiden, udah jadi presiden misalnya 2 kali. Tatkala mau berakhir, ana unsur beti-betine apa ora? Beti lah. Ya beti tetap itu. Masya Allah, itu menungsel. Setelah selesai, ya udah menjabat jadi presiden. Lama-lama tua. Tua ini menuju kemana ini? Tua. Terus menuju kemana ini? Ke kuburan. Kuburan itu ternyata tidak bisa disiapkan dengan serta-merta. Tidak bisa. Ya. Begitu tua menuju kuburan, pengen langsung jadi hafizul Quran bisa? Menunggu waktu syuruk dengan berzikir langsung bisa seperti itu? Tidak bisa, nggak bisa. Semuanya dengan perjuangan. Maka berbahagialah mereka yang memperjuangkan hidupnya dengan susah payah, karena semuanya akan menuju pada waktu yang telah Allah tentukan. Tetapi kebanyakannya orang tatkala menjalani ini, kebanyakannya nggak kuat. Mirip seperti tatkala sungai Eufrat itu apa? Sat, ya kan? Tatkala sat, orang lihat apa? Emas. Bisakah dia bersabar untuk tidak mengambil emas? Tidak, ternyata semuanya berburu emas. Tatkala berburu emas, ya 100 orang, ya, yang hidup cuma 1. Lah yang selamat adalah yang tidak tertarik dengan emas itu, malah selamat. Ini hadis-hadis yang sangat agung, ya. Semoga Allah ya suburkan hati kita dengan apa? Keimanan, ya. Jadi jangan anggap susahnya beribadah, berkurangnya waktu dalam zikir, berkurangnya waktu dalam mencari ilmu adalah sumber beban hidup. Ya, sumber beban hidup. Justru tatkala jauh dari ilmu, dari ibadah, di situ awal beban hidup mulai menyapa. Ya, tetapi memang di dunia ini persis yang digambarkan oleh Rasulullah, sesuatu yang membinasakan secara umum lebih menarik, ya, seperti emas yang nampak pada sungai Eufrat. Semoga Allah ya bimbing kita ya menjadi hamba-hambanya yang selamat, dan semoga keselamatan kita ini menjadi faidah, ya, atau istilahnya zaman sekarang ini inspirasi bagi yang lain untuk mencari selamat. Jadi yang kita mohon kepada Allah adalah kekokohan kita di dalam meniti kebenaran agamanya sampai kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, dan kemudian orang lain pun mengambil manfaat dari langkah yang kita tempuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.